Lalu ia pergi mencari wanita tadi dan lalu membunuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia langsung kembali dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Muhammad? Beliau pun berkata, kambing betina sudah tidak bisa lagi menanduk. Ngeri. Sob, dibantai sob. Pak siapa saja yang pengkritik Nabi, bantai. Ya, lalu ya Umair lalu menuturkan, lalu Nabi SAW berpaling kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya dan kemudian berkata, apabila kalian ingin melihat seorang lelaki yang menolong Allah dan Rasulnya secara diam-diam dan tidak Cop kemana Cop? Kemana kau pergi Ucop? Ucop kemana? Kemana? Jangan kau menghilang Cop, ya. Di mana? Saya mau ngomong masa Ucop malu dia. Sob, kamu kok hilang, Sob? Ya kalau kamu hilang gimana saya mau ngomong? Nggak boleh lah Ada, begitu, Sob. Ya. ada. Jadi intinya, Kepental. Sob, masalah mengenai aku barang siapa yang tidak tetapi siapapun seturuku ini yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di hadapanku. Sob, baca Sob. Itu kan sebuah umpama, Sob. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, begini Sob ya, begini. Kita ini jangan membaca ayat tetapi tidak lihat contohnya. Makanya tadi saya minta Sob, tunjukkan satu contoh orang yang dibunuh oleh Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk membunuh orang itu. Sebutin satu, kutipin satu dong. Begitu. Saya bisa kutipin kamu banyak orang yang diperintahkan oleh Muhammad untuk membunuhnya karena dia mengomongin tentang Muhammad. Silakan Sob, ayo silakan. Saya minta tunjukin satu. Siapa yang disuruh untuk baik. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam Sob atas pengakuan Yusuf tadi. Teman-teman direkam ya tadi ya pengakuan Yusuf tadi. Kalaunya Yesus menyuruh membunuh orang memang tidak pernah ada. Ada. Kalaunya Yesus membunuh orang gak ada. Ada. Sob, makanya Sob, kalau membaca Alkitab janganlah dibaca sepotong-sepotong. Kan ini kan kesenangan kalian ini, membaca sepotong-sepotong. Di dalam Alkitab ada seorang utusan yang mengejek penduduk negeri dengan mengatakan, bukankah aku diutus untuk berbicara juga kepada orang-orang yang berdiri di balik tembok yang memakan tainya dan meminum kencingnya. Terus dipelintir sama Usup jadi kata-kata, nih ajaran minum makan tai dan minum kencing. Di dalam kitab Amsal dikatakan, marilah datanglah kemari karena tidak di rumah. Ini diajarin berselingkuh. Di dalam Alkitab, Sob, sebenarnya itu nggak perlu lagi dijelas-jelaskan. Kamu baca saja dari A sampai Z. Masalahnya kan kalian ini senang sekali memenggal-menggal ayat. Akhirnya apa? Akhirnya artinya jadi lain. Sob, saya ini sebenarnya Sob udah jenuh yang kayak begini Sob. Ini kan sebenarnya isu-isu lama, ya kan? Saya hanya minta kepada kamu begini Sob, supaya kita tidak terjun bebas tafsir di dalam tafsir kemauan kita sendiri. Gini saja Sob. Saya minta sama kamu Sob, berikan satu contoh di mana ada seseorang yang dibunuh oleh Yesus ataupun oleh pengikut Yesus. Gak ada Sob. Karena Yesus mengajarkan kasih. Ya terima kasih gak ada. Nah sekarang Sob, bagaimana dengan sang baginda Nabi yang kamu jadikan panutan, yang kamu ikuti? Pernahkah dia menyuruh membunuh orang? Coba, kamu akui gak pernah? Pernah dia membunuh orang. Oleh karena apa? Oleh karena mengejek dia, mengkritik dia. Cuman gara-gara dikritik, gara-gara diejek, dibunuh. Itu Sob.
Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, sob, jangankan diejek, ya, difitnah, dianiaya, ia tidak membalas, sob. Jangan bilang Tuhan Yesus tidak bisa mengumpulkan pasukan, tidak bisa melakukan pemberontakan. Bisa. Justru itulah yang diinginkan orang-orang. Supaya Yesus melakukan apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel zaman dahulu. Ya, tetapi Yesus melakukan apa? Yesus melakukan yang sebaliknya. Begitu loh. Nah, ini yang harus kamu baca. Makanya, Sob, saya mintalah sesekali kamu membaca Alkitab dulu sampai selesai. Kalau udah seperti itu, baru enak kita diskusinya. Kerjaanmu hanya menggal-menggal ayat saja. Makanya, Sob, intinya, ayo kita kembalikan ke tema kita yang tadi. Kalau orang Kristen mencontoh Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah kedamaian, kesejahteraan di muka bumi ini. Ya, barang siapa yang meneladani Yesus, maka dunia ini akan menjadi surga. Makanya kerajaan surga itu turun ke dunia. Nah, kalau orang mencontoh sang baginda Nabi, yaitu kamu baca saja, Sob, tabiat-tabiat daftar riwayat kelakuan sang baginda. Ada orang mengkritik Bunoy, Asma binti Marwan, Sob, ya, hanya seorang wanita tua, ya, yang mengejek, yang mengkritik sang nabi. Dia apa? Bantai, Sob, bantai. Coba kamu jelaskan itu, Sob. Dan banyak contoh-contoh lain lagi, bukan cuma itu. Muzailama Al-Kazab, bantai. Orang yang tidak percaya bahwa sang baginda melakukan Isra Mi'raj, ya, bantai, tebas. Ya gimana orang mau melawan sang baginda? Kritik sikit, bantai. Kritik sikit, bantai. Makanya ada hukum. Hukum tentang menista sang Nabi baginda Muhammad. Di Pakistan, Sob, orang mau ngapain ya, korupsi apa mungkin tidak dibunuh. Tapi kalau dia berani mengkritik Nabi, bantai. Makanya, Sob, yang kamu ikuti itu adalah seorang diktator, seorang yang tidak berani menerima kritik, seorang yang tidak pernah kalah menang dalam berdebat. Makanya main bantai-bantai, Sob. Coba kamu jelaskan itu, Sob. Silakan. Silakan. Nangis Uncup, mewek dia. Nangis dia, nangis. Silakan, Sob. Alah. Nangis dia, Sob. Lagi-lagi ya teman-teman, ya tuduhannya perumpamaan. Tadi alasannya perumpamaan, tuduhannya saya potong ayatnya. Agak kawan. Ini nih kan udah ku bilang udah ku makan. Nah, ini 9 tahun ku baca ya udah ku makan kitabmu ini. Jadi jangan kau kira aku nggak tahu ceritanya yang mana perumpamaan kitabmu itu, yang mana yang dipotong, yang mana kagak. Ceritanya uang mina dari atas sudah kubawa. Yesus menyuruh membunuh depan mata. Lalu kalau kamu tanya sama aku, pernahkah Yesus membunuh? Jawabannya tidak. Karena apa? Kata kamu karena kasih, bukan, salah. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lemah. Ada. Makanya kamu baca kitabmu yang benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana dia mau bunuh orang? Kagak sanggup dia perang. Dia lemah. Kalau dia mau bunuh orang, udah dibunuh orang duluan itu Yesus. Tentara Romawi itu banyak, Des. Pasukannya bukan cuma 12. Sedangkan Yesus cuma 12. Mau cari masalah Yesus dengan tentara Romawi, habis mati konyol itu Yesus. Gimana sih? Bukan masalah dialah ajaran kasih atau dia tidak ada membunuh, bukan tidak ada membunuh, tidak mampu membunuh karena tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri gitu. Jangan kau pelintar-pelintir, Yesus itu lemah, dia ngakuin sendiri, kasih, alasannya kasihan itu namanya. Kagak mampu melawan orang, bukan kasih. Terus yang 32 perawan mana? Jawablah, 32 perawan, kenapa Tuhan meminta perawan?
Malah fokusnya ke hadis ada yang mendoibkan, ada yang memaudukan masalah asma itu. Gimana? Nih aku kasih ayat satu samamu ya. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaru minal ardh. Tuh, dalilnya. Balasan bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi itu adalah hukuman mati. Oke? Oh ya, Asma bin Marwan jelas dia memusuhi Nabi memakai puisi gitu. Maka pemimpin pada saat itu adalah Nabi. Nabi mengeksekusinya karena balasan yang memusuhi Allah serta Rasulnya ya di zaman dulu memang dihukum mati atau au yusallabu atau dia disalib. Tapi kalau disalib takutnya jadi Tuhan Kristen yang baru nanti itu Asma. Makanya dieksekusi ya oleh sahabat Nabi. Tapi jangan salah, cerita ini banyak mengatakan cerita palsu. Kau baca ya, nih ya. Aku tulis ya. Literasi lengkap kagak kayak kamu nih ya. Nih mari kita baca dulu ya. Nih ada seorang wanita Yahudi. Nih bentar. Ya. Ada seorang wanita Yahudi yang menjelek-jelekkan Nabi ya. Oleh karena perbuatannya itu ya dia diapain nih? Katanya dibunuh sampai mati kan kayak gitu. Nih coba lihat hadis ini ya. Di atas diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, Imam Baihaqi mengatakan ada yang sahih dari syarat Bukhari Muslim. Tapi kalau kita lihat bawahnya ada Ali bin Abi Thalib, Imam Daruqutni mengatakan Syabi itu meriwayatkan hadis dari Ali. Artinya apa? Mursal hadisnya. Ada ya, terputus hadisnya. Ya, dua hadis yang dijadikan sebagai dasar nih hadis ketiga nih ya. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menceritakan Asma binti Marwan. Kayak gimana? Ini adalah hadis palsu. Tuh. Ya, hadis palsu yang kau bawa memang kau suka yang palsu-palsu. Makanya Tuhan yang palsu pun kamu suka gitu. Kagak usah hadis palsu yang kau suka. Tuhan palsu pun kalian suka. Kristen itu gak heran aku. Gitu deh. Gampang ku jawab kamu. Gampang kan ku jawab kamu. Rungkat kamu rungkat. Baik, setanggapi ya. Rungkat kamu. Baik, saya minta sebenarnya narasi-narasinya kita yang sehat saja, Sob. Narasi diskusi yang bagus begitu. Menghindari kata-kata yang bersifat makian ataupun hujatan gitu. Supaya diskusi kita ini mencerminkan kedewasaan begitu. Kita ini kan orang-orang lama, Sob. Gini, Sob ya. Pertama-tama, Sob, coba Sob nih, baca saja. Ini jelas loh, Sob. Apakah ini berbicara tentang peristiwa Yesus menyuruh membunuh orang? Tidak, ini loh baca Sob. Nih loh, kelihatan kan Sob? Lihat nih, baca dari atas nih, Lukas 19 nih. Perumpamaan, perhatikan, perumpamaan tentang uang mina. Baca ini Sob, kan kelihatan sih Sob, ya kan? Jelas nggak? Jelas kan? Dengan demikian uangku dan seterusnya nih. Sampai pada yang terakhir nih. Kata mereka, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Nah, kalau memang Sob, bahwa perkataan ini kamu maksudkan bahwa Yesus menyuruh orang, murid-muridnya yang tidak suka Yesus sebagai rajanya bunuh di hadapannya, coba saya tanya sekarang, kasih contoh
siapa orang yang tidak suka Yesus menjadi rajanya, lalu disuruh dibunuh di hadapan mata Yesus? Ada nggak? Terima kasih, kamu tadi sudah menjawab tidak ada. Ya sudah, Sob. Sekarang gini, Sob. Kembali ke tema awal. Siapa yang engkau teladani dan siapa yang aku teladani? Nah, sekarang Sob, yang menjadi pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Yesus memerintahkan seseorang untuk membunuh orang tersebut? Coba, kalau ada, sebutin siapa orangnya. Petrus, itu ada orang yang tidak suka dengan saya. Datang, bawa kemari, bawa kepalanya. Nih, nggak ada Sob, nggak ada. Ya, yang menjadi pertanyaan saya sekarang Sob, benarkah ada orang yang telah dibunuh oleh Yesus? Benarkah ada orang yang murid-muridnya telah membunuh orang tersebut atas perintah dari Yesus? Ada nggak? Jujur kamu jawab nggak ada. Terima kasih kamu sudah mengakui itu. Sekarang Sob, kamu sudah jelas-jelas tadi mengakui ada beberapa pengkritik Nabi, ada beberapa orang-orang yang melawan Nabi dibantai. Nah, seperti biasa jurus pamungkas. Kalau ada hadis yang membuat rugi, maka katakanlah hadis itu dhaif. Kalau ada hadis yang membuat Muhammad terkesan sadis, tidak welas asih, katakanlah itu maudhu. Dia yang bikin hadisnya sendiri. Kita yang dibilang malsu-malsuin hadis. Sob, udahlah Sob. Sekarang begini saja. Saya tahu kok, saya tahu Sob. Di hati orang muslim yang paling dalam, di nurani mereka yang paling dalam, mereka pasti tidak mungkin bisa menolak teladan kasih daripada Yesus. Nggak mungkin. Makanya seluruh umat muslim berbondong-bondong mengatakan kami cinta Yesus. Terima kasih Sob. Tinggal pembuktiannya saja. Makanya kalau ada muslim pakai kaos kami cinta Yesus, ayo dong buktikan. Jangan hanya di bibir saja. Percaya omongan saya. Muslim di hatinya yang paling dalam, tanya sama dia, apakah engkau mencintai Yesus? Dia pasti bilang iya. Kenapa kamu tidak mau meneladani Yesus? Kenapa kamu berpura-pura? Ya, tapi kan Nabi berbicara begini. Itu kendalanya sekarang di situ. Nah, sekarang ayo tinggal pilih. Yuk, ayo Sob, kaum muslimin wal muslimat, ayo teladani sosok Yesus. Kalau kamu meneladani sosok baginda Nabi, ya nanti akhirnya kamu yang seperti gambar tadi, Sob. Sikit-sikit bunuh, darah halal. Lah itu Sob. Ayolah jujur ya. Yesus mengajarkan kebaikan, sedangkan sang baginda Nabi itu Anda sudah tahu sendiri ya. Kritik sikit aja bunuh. Silakan Sob. Coba kamu bantahlah itu Sob. Ayo, jangan yang berat-berat. Silakan itu. Fokus ke situ yuk, silakan. Aduh. Nangis. Ngantuk aku. Ngantuk aku dengan edis dia. Ngantuk betul. Jawab dulu lah 32 perawan tadi kayak gimana ya. Aku sekali ini kalau dia nggak jawab ku ingatkan di tengah-tengah nanti dia ya. Biar aja sekali lagi teman-temannya. Kalau nggak dia jawab 32 perawan tuh ya berarti memang ya tidak bisa menjawab. Kan kayak gitu. Cari dulu lah literasinya. Ada waktu 5 menit ya. Kenapa tuh masalah 32 perawan sampai saya ngantuk mau tidur tadi aduh gelembung ingus pun udah keluar. Aduh. Macam mana pula dengar ceritamu bikin ngantuk gitu karena jawab pertanyaanku nggak kamu jawab. Gitu deh. Ya. Terus tentang masalah Nabi. Kamu hanya menunjukkan masalah Nabi dihina lalu berbau darah yang kamu sodorkan. Kamu nggak bacain ke umat Kristen bagaimana Nabi menolong orang. Bagaimana Nabi ya ketika mengasih makan orang buta. Nggak berani kau bacain
ngajarin ke umat Kristen akhlak Nabi Muhammad seperti itu. Karena apa? Tujuan kamu hanya memang menghina gitu. Kan gitu. Makanya kalaunya kamu mau bawa Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu lebih banyak bagusnya ya daripada hadis yang kamu bawa. Makan orang, ya kau bacakan. Kau bacakan yang satu, dua. Yang kamu anggap menguntungkan bagimu, padahal merugikan. 1, 2 banding 1 juta. Gimana? Tobat des, gitu ya. Kalau masalah cerita kejelekan Yesus ya, cerita kejelekan Yesus, Yesus katanya mengajar kasih. Satu sisi Yesus mengajarkan membunuh. Ah, kayak gimana? Bunuh depan mata. Terus di satu sisi Tuhan perjanjian lama adalah Yesus yang belum menjadi manusia. Buat apa Yesus minta 32 perawan? Ayo, di perjanjian lama bunuhlah ya orang bangsa Amalek ya, baik yang tua, muda, perempuan, anak-anak sampai bayi sampai hewan. Kenapa Yesus maniak kayak gitu menyuruh orang-orang Israel yang katanya Yesus adalah Tuhan sebelum jadi manusia? Kan perjanjian lama tuh. Ngapain Yesus nyuruh membunuh orang Amalek? Ngapain Yesus nyuruh bantai orang Midian? Ngapain Yesus minta pesunda 32 perawan? Kalau mau bicara kejelekan Yesus sebelum jadi manusia, aku bisa ceritakan banyak gitu. Banyak. Yang sesudah jadi manusia ada juga jeleknya. Yesus curi keledai orang. Apa? Banyak juga yang kayak gitu. Habis itu Yesus bohong, datang ke pesta. Belum lagi Yesus ya membiarkan murid-muridnya panen sawah orang. Banyak kalau kita mau ceritakan ngejelek-jelekin Yesus atau ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Banyak kayak gitu. Tapi kamu lupa, hadis itu bukan 1, 2, jutaan gitu. 1 juta, hampir 1 juta hadis ada. Kamu bawa 1, 2, sisanya kebaikan Nabi Muhammad semua. Bayangkan. 1 dan 2 hadis dibanding 1 juta. Artinya apa teman-teman? 998 hadis Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang baik. Kalau Edis bawa 1, 2 aja yang menurut Edis menguntungkan, padahal palsu. Kan gitu. Macam mana kau dis? Tobat gitu. Tobat ya. Mari ya kita ikuti menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan yang benar itu aja sih ya yang ku ajak, bukan menyembah jalan. Kembali ke tema. Dan sekali lagi ku harap ya karena ini ya karena aku ngantuk tadi sampai sampai kayak Nobita itu udah. Jawab, aku nggak kemana-mana. Aku minta kamu jawab dulu ya 32 perawan tadi, silakan. Baik. Ntar aku ambil air minum. Sebentar jangan dimulai, aku ambil air minum. Udah mulai panik si Unjo. Baik ya. Jadi teman-teman ya, yang harus teman-teman ketahui, ketika orang Muslim menyerang ke Kristen dari perjanjian lama, itu pasti akan nampol Qurannya sendiri. Baik, saya pakai sama waktu ya. Sob, baik, kita akan membahas mengenai perawan itu ya Sob ya. Di mana Sob di situ dikatakan bahwa Tuhan meminta perawan? Nggak ada Sob. Justru saya itu tanya sama kamu. Pertanyaanmu kan dari tadi udah saya mau saya jawab, tapi pertanyaanmu tereme-teme. Pertanyaanmu, bagaimana cara Tuhan mengetes seorang tuh perawan atau tidak? Nah, udah keok sini. Sob,
Saya justru pengen kamu baca itu Bilangan pasal 31 itu. Di mana di situ Tuhan meminta perawan untuk diri dia. Mana? Coba bacakan dulu. Bacakan satu perikop secara utuh, Sob. Aduh, uncup. Lalu kamu menyerang ayat tersebut, ya, menyerang ayat tersebut bahwa itu adalah satu kekejian, bla bla bla. Sob, kamu lupa, Sob, bahwa ayat-ayat tersebut itu direkam oleh Quranmu. Gimana sih, Ucup? Baik, saya kasih kamu contoh. Kamu menyerang Alkitab, kamu menyerang Quranmu sendiri. Kita buka Quran dari mulai surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Kita mulai ya, Sob, ya. Perhatikan, Sob. Lihat ini. Al-Maidah ayat 20, ya. Perhatikan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Baca 21-nya. Perhatikan. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang ditentukan Allah bagimu. Nih Sob, kamu meledek mengatakan, lihat nih Tuhanmu menyuruh membantai orang-orang Amalek, penduduk asli Palestina, orang-orang Kanaan. Sob, yang menyuruh ini Tuhanmu, Sob. Hai kaumku, masukilah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ya, nih, jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kamu ngeledek Alkitab, kamu ngeledek Quranmu sendiri. Nih. Kalau kamu bilang, lihat nih, Tuhanmu menyuruh memasuki tanah orang. Di situ ada musuh-musuh, ada orang Amalek, ada orang ini disuruh membantai. Lah terus gimana kamu jelasin Quranmu ini, Sob? Ketika Allah menyuruh Musa memasuki tanah Al-Quds, yaitu tanah Palestina, yang ditentukan Allah bagi mereka. Kenapa di sini dikatakan jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh? Disuruh diapain musuhnya, Sob? Disuruh sayang, gitu, Sob. Udahlah, Sob. Sudah saya bilang, Sob. Makanya kita ini punya yang namanya perjanjian baru. Makanya, Sob, yang lama telah usang, ya, yang baru sudah datang. Bukankah Rasul Paulus sudah menjelaskan, Sob, bahwa hukum Taurat itu mematikan, Sob. Tetapi yang datang sekarang ini adalah kasih karunia. Makanya, Sob, orang Kristen itu, Sob, cerminannya adalah kasih karunia. Sedangkan di dalam perjanjian lama, Sob, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya, Sob, sekarang itu sudah datang suri tauladan yang baik. Makanya nggak ada, Sob, dalam Alkitab Musa adalah suri tauladan. Ada? Nggak ada. Coba siapa yang bilang dalam Kristen Musa adalah suri tauladan, Salomo adalah suri tauladan? Nggak ada. Mereka itu digambarkan orang-orang yang melakukan kesalahan juga. Makanya satu-satu contoh, ya, satu-satunya suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna adalah anaknya sendiri. Begitu, Sob. Nah, inilah gambaran manusia yang sejati. Makanya Yesus digambarkan di dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab ibarat seperti Adam. Dia itu memang Adam yang kedua, Sob. Adam yang pertama itu kan gagal, jatuh dalam dosa. Keturunan Adam juga gagal, jatuh dalam dosa. Makanya datang Adam yang kedua, manusia yang baru. Gitu loh. Adam yang pertama gagal melakukan dosa, Adam yang kedua berhasil tidak melakukan dosa. Dan inilah yang harus kita contoh. Kenapa kamu tidak mau? Malah nyontohnya Muhammad. Akhirnya kau menyium batu ke Arab. Muncul. Ya, satu putaran lagi. Silakan. Udah mau kabur. Enggak, saya ada mau pergi. Ada mau pergi saya, Sob. Oh, Ada mau kerja. pergi. Ya. Ada mau kerja saya, Sob. Ya. Lalu jawaban
jawabannya 32 perawan Ya, tuh tadi silakan utarakan dulu. alasannya bukan untuk Tuhan. Baca kitabmu ya. Ya. Nih ya. Nih, 32 gadis perawan. Musa menyerahkannya untuk bagian untuk Tuhan kepada Eleazar. Kan gitu. Sesuai nih. Sesuai perintah Tuhan kepadanya. Tuh, Tuhan minta perawan. Kayak gimana jawabannya kagak ada. Malah aku yang dituduh katanya ya kagak baca. Ternyata rupanya kau yang kagak baca. Gimana sih, Dis? Nggak ada jawabannya 32 perawan. Kenapa Tuhanmu ya minta perawan? Kenapa Yesus minta perawan? Kenapa? Buat apa Yesus? Kan gitu. Yesus yang belum jadi manusia, ya, yang di perjanjian lama. Oh, katanya perjanjian lama nih kalau diledek Islam, kata Edis, berarti meledek Tuhannya. Lalu bawa Quran surah Al-Maidah ayat 20. Nggak ada di Al-Quran itu, ya Tuhan minta perawan. Nggak ada. Jadi, jangan kau tuduh ya, di perjanjian lama itu adalah Tuhan dalam Quran. Itu Tuhan kamu, Yesus yang minta perawan. Kalaunya Tuhannya Al-Quran kagak pernah minta perawan kayak Tuhanmu. Buat apa coba? Artinya apa Tuhan perjanjian lama? Bukan Tuhan perjanjian baru. Jangan kau cocok logi pakai Al-Maidah 20 dan 21. Nggak cocok. Nggak, karena nggak ada ya. Tuhan dalam Quran itu minta perawan kayak Tuhanmu. Nggak ada. Aduh. Jadi jangan kau cocok logi. Ya, sampai sekarang ya, sampai Edis ya mau kabur kagak terjawab ini 32 perawan. Alasannya mau kerja. Bayangkan kayak gitu. Alasannya mau kerja tapi nggak apa-apa. Karena saya pun juga sering bila ke tempat Edis ya, saya mau optis ya. Sudah, nggak apa-apa gitu. Nanti bisa disambungkan gitu. Kita hargai aja tentang masalah itu ya kawan-kawan. Oke, nah mungkin untuk masalah seperti apa lagi yang kamu katakan memang sudah habis, kita itu sudah bahas gitu. Untuk akhlak Nabi Muhammad aja kamu nggak bisa bantah lagi. Ya, 900 ribu berapa gitu. Sebelum 1 juta, 1 juta kurang 2 hadis. 2 hadis jelek menurut Edis ya. Hampir 998-nya itu akhlak Nabi yang baik. Ya, yang dibawa palsu pula. Yang dibawa palsu pula oleh Edis. Ngakak saya. Aduh, jadi Des baca kitabmu ya, yang minta perawanmu, yang perawat itu Tuhan. Ngapain Yesusmu minta Tuhan? Padahal kan dia belum minta perawan. Padahal kan dia belum jadi manusia toh. Kan gitu, ngapain dia minta perawan? Tuhan perjanjian lamamu itu ya, katanya Yesus yang belum jadi manusia. Sebelum jadi manusia. Lalu kata Paulus ya, Paulus lagi dibawa Edis, mau ditumbalin Edis. Paulus itu pembangkangnya Yesus. Gimana enggak membangkang? Ya, Yesus mengatakan selama langit dan bumi ada, 1 iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus itu telah batalin Taurat. Di Efesus 2 nomor 15. Kata Paulus, Yesus telah membatalkan Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan tidak pernah batal, tidak pernah tiada Taurat itu. Ya. Selama dan Oke, baik. 2,5 menit. Baik, siapa dulu? Saya dulu ya. Saya dulu atau kamu dulu, Sob? Saya dulu, Silakan. baik. Oke, baik.
2,5 menit ini akhir teman-teman penutup. Baik, jadi begini ya teman-teman. Silakan sambil nunggu waktu sob. Waktunya dulu. Jadi yang mau saya Udah sampaikan ada belum? begini. Oh, belum. Kenapa ini, Dis? Lah. Oke. Baik. Jadi 2,5 menit. Jadi gini sob ya. Ingat sob, tema kita awal tadi itu seperti yang saya sampaikan. Selama 13 sampai 14 tahun saya mengkaji Islam maupun Kristen, inti dasarnya adalah Kristen adalah membentuk supaya manusia itu menjadi seregambar dan serupa dengan karakter Yesus Kristus. Jadi ketika manusia meneladani Yesus, maka dunia ini akan menjadi dunia yang pada waktu Tuhan pertama kali ciptakan. Di situ ada kedamaian, di situ ada damai sejahtera. Nah, sementara Islam adalah suatu agama di mana manusia-manusia, makasih Bang Obi, sang baginda Nabi Muhammad. Nah, ketika orang mirip dengan karakternya Muhammad, yang terjadi apa, Sob? Yang terjadi itu, Sob, Palestina, Pakistan, ya kan, Irak, Syria, itu jadi kayak gitu, Sob. Kan jadi seperti itu, lihat. Negara-negara yang meneladani Muhammad, itu contoh-contohnya tinggal lihat aja. Pakistan, apalagi Afghanistan, apalagi Syria, Irak, itu sob hancur sob, hancur. Kenapa? Yang terjadi perang, perang dan perang. Karena apa? Karena Muhammad sendiri dalam buku biografinya ya, itu dikatakan bahwa dia itu adalah seorang panglima perang. Makanya terjadi perang, perang, perang dan perang. Makanya sob, negara-negara dengan mayoritas menjalankan syariat agama Islam itu kacau balau. Dan survei mengatakan negara-negara yang menjalankan syariat-syariat Islam itu orang-orangnya menjadi ateis sob. Ketik aja di internet berapa persen jumlah ateisme. Saya kasih contoh misalnya Turki. Turki itu sob, jumlah ateisnya itu 60%. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada kedamaian dari mengikuti sosok baginda Nabi. Nah itu sob, silakan waktumu sekarang. Baik, ya inilah akhir kesimpulannya teman-teman. Diskusi saya sama Edis gitu. Kalau Edis